Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Rambe, MPM 18140026, Prodi PGS 5A di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam berbagai bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Yang selanjutnya adalah di sini ada juga karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, holistik. Holistik ini suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua adalah bermakna. Bermakna ini pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, otentik. Otentik pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang sehingga dipelajari. Yang keempat adalah aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga proses evaluasi. Yang selanjutnya adalah di sini ada ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aktif dalam berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga adalah pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima adalah bersifat fleksibel. Yang keenam adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid-murid, diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat yang dibutuhkannya. Yang terakhir adalah menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Yang selanjutnya adalah di sini ada juga jenis-jenis pembelajaran tematik. Yang pertama adalah penggalangan. Model penggalangan adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Yang kedua adalah keterhubungan. Model keterhubungan pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, satu tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada suatu sumber berikutnya adalah dalam satu bidang studi. Yang selanjutnya adalah sarang. Sarang model pembelajaran ini artinya memadukan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Yang selanjutnya adalah pengurutan. Pengurutan adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya dengan yang lain. Yang selanjutnya, irisan. Irisan adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajaran. Yang selanjutnya adalah jaringan laba-laba. Jaringan laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Yang selanjutnya adalah bergalur. Bergalur model pembelajaran yang memfokuskan pada mata kurikulum yang meningkatkan atau yang berpotongan dengan
inti subjek materi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran tematik. Di sini ada 5 macam langkah-langkah pembuatan pembelajaran tematik adalah: yang pertama, mengamati; yang kedua, menanya; yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen; yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi; yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Di sini ada juga kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelemahan pembelajaran tematik adalah: 1. Pengalaman belajar dan kegiatan belajar dan sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Di sini juga ada kelemahan pembelajaran tematik. Kelemahan ini adalah pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas. Yang kedua adalah pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Yang ketiga adalah pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyalurkan atau komprehensif. Yang keempat adalah mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan keterkaitan materi tersebut. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi pembelajaran tematik. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya tersebut, saya mohon maaf. Di sini alasan saya membuat video pembelajaran tematik ini adalah: pembelajaran berbasis video memfasilitasikan dalam memproses informasi lebih cepat, mempertahankan pengetahuan, dan mengkaitkannya atau meningkatkannya dengan akurat sekitar 90% dari informasi yang diterima peserta didik dari dunia luar untuk bertahan dan berkembang dalam bentuk visual. Sampai disinilah penjelasan dari materi pembelajaran tematik yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.